Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita, teman-teman semua. Ini adalah bagian yang kedua, ya. 0.2 maksudnya. Bagian 0.2, jadi masih materi prasyarat untuk menuju ke materi trigonometri analitik. Oke. Nah, jadi di materi yang kedua ini kita akan membahas tentang sudut istimewa. Jadi ada nilai-nilai trigonometri, teman-teman, yang merupakan di sudut-sudut istimewa, ya. Jadi ada sudut 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ini adalah sudut-sudut yang nilai trigonometrinya atau sin kostannya bisa kita hafalkan, ya. Bisa kita hafalkan, dan biasanya sih kalau di SMA ini seharusnya sudah hafal, ya. Cuman kita tulis lagi, dan kalau teman-teman semua mungkin belum mencatat di rumahnya, silakan dicatat nilai sin kostan dari sudut-sudut istimewa ini. Dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, itu cuma yang jadi masalah adalah karena di sini kan hanya 0 sampai 90, ya. Sebenarnya kan sudut itu kan sampai 360. Nah, bagaimana caranya mencari nilai trigonometri dengan sudut-sudut yang di atas 90? Nah, maka kita juga akan membahas tentang sudut berelasi antar kuadran, ya. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali di sini, yaitu tentang kuadran, ya. Jadi yang namanya kuadran itu dibagi menjadi 4, ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kuadran 1 itu adalah nilai sudut dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 sampai 270, kuadran 4 dari 270 sampai 360. Nah, di sini sebenarnya yang harus teman-teman perhatikan adalah karakteristik-karakteristik di setiap kuadran. Contoh kuadran 1, di sini nilai trigononya semua positif, ya. Kuadran 2, nilai trigononya sin positif dan kosekan positif. Kuadran 3, yang positif adalah tangan, kotangannya positif. Kemudian kuadran 4 adalah cos dan sekan yang positif. Nah, artinya di sini teman-teman kita ambil misalkan contoh di kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah miliknya sin dan kosekan yang positif. Artinya nilai tangen, kosinus, atau semuanya yang selain sin dengan kosekan semuanya bernilai negatif. Begitu juga di kuadran 3, sini adalah yang positif hanya tangen dan kotangan. Berarti trigonometri yang selain tangen dan kotangan dia bernilai negatif, ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita merelasikan sudut-sudut yang di luar kuadran 1 atau di luar 0 sampai 90 derajat ini, kita akan merelasikan dengan sudut di kuadran 1 gitu. Nah, caranya adalah teman-teman semua bisa kita lihat. Cara paling mudah adalah tarik sudutnya ke sumbu X terdekat atau tarik sudutnya ke sumbu Y terdekat. Jadi teman-teman bisa lakukan ini. Tarik sudutnya ke sumbu X terdekat atau tarik ke sumbu Y terdekat. Ini terserah teman-teman semua, ya. Jadi kalau tarik ke sumbu X, maka nilai trigonometrinya tetap. Kalau ditariknya ke sumbu Y, maka nilai trigonometrinya berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya adalah sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus. Sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Berubahnya, ya. Tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan. Ini berubahnya kalau kalian pakai atau menariknya ke sumbu Y terdekat, ya. Dan yang kedua, jangan lupa kuadrannya. Langsung aja kita ambil contohnya. Misal saya mau cari sin 180, ya. Sin 120. Kita ambil contohnya sin 120. Nah, ini kita misalkan 120, ini kan kita udah tahu nih, 120 itu adalah sudut yang berada di kuadran 2, ya, karena berada di antara 90 sampai 180. Kita ilustrasikan misalnya 120 itu mungkin kira-kira ada di sinilah. Kita ganti warna dulu biar lebih kelihatan, ya. Misalnya nih sudut 120 itu ada di sinilah misalkan gitu, ya. Nah, di sini tuh jadi 120 itu teman-teman ngitungnya itu dari sini, ya. Dari nolnya itu di sini, kemudian berputar berlawanan jarum jam sampai sini. Ini adalah 120 derajat. Gitu perhitungannya, ya. Oke, sekarang ini saya hapus dulu. Baik,
Nah, caranya adalah ketika kita mau merelasikan sin 120 ini, boleh kita tarik ke sumbu X terdekat. Sumbu X terdekat berarti adalah ke sini. Jadi dari garis yang ini kita tarik ke sumbu X terdekat kan berarti ke 180 ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah 120 ya, 120 derajat dari sini ke sini 120 derajat. Berarti kalau ini 120 derajat gitu ya. Kalau pengen ke 180 berarti di sini tersisa tinggal 60 derajat gitu ya. Nah, berarti kalau ini ditarik ke sumbu X terdekat, maka kita akan mendapatkan sudut 60 derajat. Nah, 60 derajat inilah yang nanti yang merupakan sudut relasi dengan 120. Maka hasil dari sin 120 akan menjadi sin 60 derajat gitu. Ya. Jadi kita lihat ketika ditarik ke sumbu X terdekat itu kurang berapa sih gitu loh. Nah, berarti karena di sini 120 pengen ke 180 berarti kurangnya adalah 60. Maka 60 inilah yang dikatakan sudut relasi dari 120. Nah, terus jangan lupa kuadrannya. Nah, kita lihat 120 itu adalah kuadran 2 ya, sudut yang berada di kuadran 2 dan kita mau mencari nilai sinnya. Sin di kuadran 2 itu bernilai positif, maka di sini kita tetap menggunakan positif gitu ya, atau tanpa dikasih tanda pun tidak apa-apa gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menariknya ini ke sumbu Y? Kan tadi ada dua cara ya, mau ditarik ke sumbu X atau ditarik ke sumbu Y. Nah, gimana kalau ditariknya ke sumbu Y? Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini kira-kira. Kalau ditarik ke sumbu Y, berarti kan nanti dari sini ke sini yang terdekat ya. Sini terdekat. Oke, kalau ini adalah 120, maka ini teman-teman semua bisa tebak nggak ini berapa nih sudutnya berarti kalau di sini. Ya, dari sini ke 90 ini. Kalau dari 0 ke sini adalah 120, berarti dari garis ini ke sini adalah 30 derajat ya. 30 derajat. Nah, berarti 30 derajat itu adalah sudut yang berelasi dengan 120. Cuman karena ini ditariknya ke 90 derajat, maka nilai sinnya atau trigonometri sinnya berubah menjadi cos. Maka ini boleh kita tulis juga sin 120 itu sama dengan cos 30 gitu. Jadi karena 30 ini hasil penarikan dari sini ke 90 ya, dan cos ini adalah akibat ditariknya ke 90, jadi berubah sinnya berubah jadi cos gitu ya. Nanti ini akan menghasilkan nilai yang sama. Sin 60 adalah setengah akar 3, juga cos 30 pun sama setengah akar 3. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita ambil yang contoh soal berikutnya, tangan 315. Kita lihat 315 itu ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 kita ambil contohnya misalkan di sini. Di sini ya 315. Oke. 315 derajat. Nah, ini 315, ini 360. Berarti kalau ini saya tarik ke sumbu X terdekat, maka kita akan mendapatkan adalah 45 derajat ya. Kan dari 315 ke 360. Kemudian kalau kita tarik ke sumbu Y terdekat ke 270, berarti kita akan mendapatkan sudut 45 derajat juga ya. Oke, berarti kalau seandainya ini saya tarik ke sumbu X terdekat, berarti kita menggunakan sudut yang ini, 45 relasinya. Berarti ini sama dengan tangan 45. Kemudian kalau ditariknya ke 270, berarti nanti tangannya berubah menjadi kotangan ya. Kotangan 45 gitu. Nah, cuman teman-teman, ini kalau udah sampai sini jangan lupa step yang kedua, yaitu apa? Nih, jangan lupa kuadrannya. Ini yang sering tertinggal ya, jangan lupa kuadrannya. Kita lihat di sini, 315 ini adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu yang positif siapa tadi? Kosinus dengan sekan. Sedangkan yang kita tanya atau yang mau kita cari nilainya adalah tangen. Tangen itu berarti kalau di kuadran 4 bernilai negatif, maka di sini kita tulis negatif gitu. Dan ini hasilnya akan sama dengan min 1 dan sama dengan min
1. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita ambil satu contoh lagi biar lebih paham ya. Cos 210. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman sudah merasa agak lebih paham, boleh di-pause dulu videonya. Nanti lanjutkan buat mengecek jawabannya benar atau salah gitu ya. Oke, kita ambil cos 210. Cos 210 kita misalkan di sinilah sudutnya ya. 210 itu kan berarti di kuadran 3 ya, lebih dari 180 gitu ya, lebih dari 180. Nah, kalau misalkan kita lihat lebihannya di sini, kalau kita tarik ke sumbu X-nya, ini kan 210 derajat nih. Ya, kalau misalkan kita tarik ke sumbu X terdekat, maka di sini kita akan memperoleh lebihannya itu 30 derajat ya. Kalau kita mau tarik ke sumbu Y terdekat, kita akan dapat kekurangannya itu ini dari 210 ke 270, berarti kekurangannya adalah 60 derajat. Ini ke sumbu Y ya, ini ke sumbu X. Kita bisa ingat teman-teman ya. Oke, berarti kalau cos 210 ditarik ke sumbu X ya, kita lihat tarik ke sumbu X relasinya adalah 30 derajat. Maka ini akan sama dengan cos 30 derajat ya. Karena 30 derajat ini ditarik ke sumbu X, jadi cosnya tetap cos gitu. Nah, kalau kita gunakan yang 60 derajat, karena 60 derajat ini ditarik ke sumbu Y, maka cosnya berubah jadi sin. Yaitu sin berapa? 60 derajat ya. Dan jangan lupa step yang terakhir, jangan lupa kuadrannya tadi ya. Nah, ini kuadran berapa? Kuadran 3 ya. 210 itu ada di kuadran 3 dan kuadran 3 itu yang positif tangan dan kotangan. Berarti untuk nilai dari kosinus mereka bernilai negatif. Jadi keduanya ini kita kasih tanda negatif gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tulis di kolom komentar ya, atau boleh diulang-ulang videonya supaya nanti bisa lebih paham. Nah, untuk mencoba silakan teman-teman semua boleh kerjakan mungkin latihannya ada 5 soal ya. Nah, silakan dikerjakan buat latihan, semoga bisa menambah pengetahuan dan bisa lebih mahir lagi. Dan kalau misalkan nanti teman-teman penasaran jawabannya, boleh dicek di Instagram Nitik Catatan ya. Oke, itu aja untuk video yang kedua ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.